firman Tuhan ada jawaban di dalam kehidupan kami, dan kami akan semakin dibangun di dalam Tuhan. Kami akan semakin kuat, semakin Tuhan dewasa dalam Engkau, dan kami akan memiliki Tuhan kesungguhan hati untuk senantiasa menyembah, memuji Tuhan, dan mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Telinga-telinga kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menguduskan sehingga kami dapat mendengar dengan baik, dengan kami mendengar, dan Tuhan doa kami, berikan kami pengertian, pemahaman yang benar atas firman-Mu Tuhan, sehingga kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani malam hari ini Tuhan, khususnya hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling Tuhan, Engkau sendiri yang sudah menetapkan untuk menjadi saluran berkat. Untuk itu Bapa, doa kami senantiasa ada kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, dan berkat-Mu melimpah atas keluarga rumah tangga, terlebih untuk pelayanan yang Tuhan Yesus dilakukan setiap waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini atas kebaikan Tuhan yang kami sudah terima dengan limpah-limpah. Inilah kami ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas semuanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat, menerima. Ya, mana sekarang mana sekarang. Ya, mana sekarang. Ya, mana sekarang mana sekarang. Ya, mana sekarang mana sekarang. Ya, mana sekarang mana. Ya, terima kasih kepada hambanya Ibu Dorcas Ruji atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan. Ya. Saya persilakan Amin. hambanya Bapak Pendeta Wilson Pangkai yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan. Shalom, selamat malam semua. Malam hari ini Shalom. kita semua dalam berkat, perlindungan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Sehingga kita boleh ikut Zoom Ong Ling Ling Grace Ministry. Dan saya percaya semua kita ada di dalam iman, dalam pengharapan, bahkan di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita masih ada dalam tubuh ini sebagai orang tebusan Tuhan, orang-orang yang dipanggil, orang-orang yang dipilih, dan juga kita adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan di bumi untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksi tentang Tuhan. Tentu saudara-saudaraku, kita dapat menjadi saksi atau menyaksikan Tuhan tatkala kita ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya pengalaman pribadi, tentu kita nggak ada kesaksian. Ya mungkin kita hafal beberapa ayat Alkitab, tapi kita tidak mengalami bukti dari firman itu. Misalnya bicara tentang iman. Iman itu adalah keyakinan kita yang kuat, yang sungguh dari hal janji-janji Tuhan yang tidak kelihatan tetapi nyata. Contohnya kesembuhan, mukjizat, ya, dan pertolongan-pertolongan lain, memberi berkat kepada kita. Tapi saat kita tidak mengalami, kita nggak punya kesaksian. Ada banyak orang Kristen, ya, hanya dengar khotbah sehingga mereka tidak tertanam, apalagi bertumbuh. Sesuatu benih kalau tidak tertanam tentu, bahkan pasti tidak akan bertumbuh. Yaitu apabila kita menerima benih firman Tuhan,
dan benih itu tertanam, kemudian bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita sebagai orang percaya, orang tebusan Tuhan, maka disitulah kita ada kesaksian, ya, seperti Bapak, Ibu, Saudara, beberapa yang ada di Zoom ini, ya, memberi kesaksian, pertolongan Tuhan, pernyataan Tuhan, misalnya nubuatnya digenapi, penglihatannya digenapi, maka kita akan beri kesaksian. Seperti saya beberapa hari lalu ada penyataan Tuhan, dengar berita atau kabar duka cita. Tadi ada lagi yang meninggal, ya masih keluarga dekat, ya di Manado sana, umur 88, baru dapat berita hari ini. Nah, saudara kekasih Tuhan, jadi kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Karena itu patut kita harus sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Semua orang Kristen percaya, pernah baca, pernah dengar ya firman Tuhan yang diungkapkan oleh Raja Daud, bahwa hanya dekat Allah aku tenang. Hanya mengandalkan Tuhan aku beroleh kemenangan dan kekuatan. Oleh karena itu, saudara kekasih Tuhan, pada malam hari ini, untuk membangun atau meneguhkan iman percaya kita, pengharapan kita, maka saya menghimbau, mari kita perhatikan dulu sungguh-sungguh firman Tuhan. Supaya firman itu akan tertanam dan bertumbuh serta berbuah. Kalau kita datang ya dalam ibadah Zoom ini hanya menantikan penggenapan janji-janji Tuhan tanpa merenungkan kebenaran firman Allah, sulit kita mendapatkannya. Dan kalau kita tidak tanamkan hidup di dalam firman dan firman itu hidup di dalam kita, pengharapan kita akan layu, pengharapan kita akan gagal. Karena kita pasti dalam kegelisahan dari hal menanti apa yang kita harapkan dari Tuhan. Tapi saudaraku, apabila kita tertanam dalam firman, firman itu pun tertanam dalam hidup kita, di dalam iman, percaya akan Tuhan Yesus, maka pasti akan ada bukti-bukti kebenaran itu digenapi. Saya hamba Tuhan mulai dari tahun 81. Dan terlalu banyak mujizat yang saya alami, baik untuk diri saya, rumah tangga kami, ya, kehidupan keluarga kami, banyak atau sedikit, ada atau tidak ada, ya. Demikian juga yang saya alami dalam pelayanan. Orang-orang yang di dalam kesukaran, kesesakan, ya. Baik dia orang Kristen maupun yang bukan Kristen, tapi dia cari pertolongan. Dan banyak sekali. Ya. Sudah 40 tahun saya pelayanan. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan. Kalau setiap tahun ya, paling sedikit ada 10 mujizat yang Tuhan buktikan. 40 kali 10 jadi berapa? 400 ya. 400 kesaksian tentang mujizat. Mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, ya. Mujizat berkat-berkat yang betul-betul berulang kali terucap dalam nubuat Ibu Lingling, yaitu tidak terduga, dan dengan cara yang ajaib. Yang namanya ajaib, siapa mau cerna dengan akal pikiran? Nggak nyampe, saudara, akal pikiran kita. Jadi malam hari ini saya berterima kasih pada Ibu Gembala. Saya percaya karena gerakan Roh Allah beliau menunjuk saya. Ya, kalau orang lain ya mungkin bingung dulu ya. Enggak, kalau biasanya kan kalau di umumnya itu sebulan sebelumnya, paling cepat ya atau paling dekat 1 minggu sebelumnya. Ya, enggak ada yang seperti ini. Betul-betul ajaib dan tidak terduga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ibu Gembala, ada amin engkau? Ya.
Ya, saya baru buka HP tadi. Baru mau buka Zoom. Ya, karena saya ada kesulitan duduk, mungkin kelelahan. Ya, tadi habis ada pelayanan. Jadi saya baring toh, saya bilang sama mamanya Carla, "Mah, papa ini mau ikut Zoom tapi baring, ini nggak kuat duduk." Lo baru pegang HP, baru mau buka itu linknya. Tahu-tahu teleponnya masuk. Iya, Pak Gembala bawa firman. Saya juga kurang jelas apa beritanya. Saya pikir, saya bilang sama istri saya, "Ma, mungkin ada penting dari Tuhan. Ling-ling dapat penyataan Tuhan." Jadi mungkin ada berita khusus dari Tuhan untuk kita, Ma. Ya, baru saya buka linknya. Ternyata bawa firman Tuhan. Bapak Ibu siap semua dengan firman Tuhan? Saya percaya semua siap. Amin. Kalau nggak siap, Siap. tentu kosong ini Zoom, nggak ada orangnya. Baik, kekasih Tuhan, sedikit pendahuluan saya. Kita akan awali pembacaan. Di dalam kitab Mazmur, ya boleh buka Alkitab semuanya. Pasal 62. Ayat 1 dan 2 dulu, ya. Ayat 1 dan 2. Ya, nanti istri saya bacakan buat kita semua. Karena saya enggak, ya sudah masuk. Ya, nanti istri saya bacakan. Bisa gedein lagi hurufnya, host? Ya, ayo dibaca. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Perasaan tenang dekat Allah. Judulnya Perasaan Tenang Dekat Allah. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di Zoom malam hari ini semua dalam keadaan tenang. Karena lagi menghadapi kegelisahan. Pasti tenang. Karena beserta dengan Allah. Ya, lanjut. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ya. Ayat 3. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, amin Bapak Ibu. Keluarga Tuhan yang ada di Ong Ling Ling Grace Ministry Zoom ini, ya, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, dan dia adalah kota benteng. Kota benteng itu kalau di zaman dulu, kerajaan-kerajaan di pusat kotanya ada benteng. Ya, satu contoh itu Great Wall yang ada di Cina itu benteng pertahanan wilayah dan panjangnya kurang lebih 25 km dan masuk salah satu keajaiban dunia. Nah, untuk tempat berlindung, ya, sekaligus tempat untuk melanyamkan panah atau batu dari benteng, dan itu sangat kuat sekali. Tetapi saudaraku, beda dengan ayat yang kita baca malam ini. Bentengnya bukan tembok, ya, bukan susunan batu yang tinggi, tapi bentengnya adalah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, siapakah yang menyatakan hal ini? Dia adalah seorang raja. Ya, semua orang Kristen tahu dan percaya ini Raja Daud. Bahkan kita semua kagum dengan kedahsyatan yang dinyatakan Tuhan, ya, lewat Daud. Dari dia masih remaja, ya, tidak ada kerjaan apa-apa yang lain yang kira-kira keren begitu, ya. Misalnya dia manajer kali, ya, atau direktur, ya, salah satu perusahaan. Enggak, dia di kebun terus atau di ladang, ya, untuk ngangon kambing domba bapaknya. Bukan kambing dombanya dia, bapaknya, ya, saudara. Tapi luar biasa, kita semua sudah tahu ceritanya, bahwa Daud ini punya kesaksian, saudara. Tatkala kakaknya, ya, beberapa orang menjadi tentara Israel melawan Filistin atau Palestina sekarang ini dengan seorang raksasa namanya Goliat. Orang Israel tiap kali mendengar kata-kata hujat
hinaan daripada Goliat kepada Allah Israel, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Orang Israel itu bukannya marah, ya, bukannya gregetan gitu. Kamu berani? Enggak ada, semua ketakutan. Begitu Goliat berdiri di seberang jurang, ya, mereka dengar caci maki Goliat akan Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Semua gemetar, ketakutan. Padahal mereka adalah tentara terpilih dari kerajaan Saul. Namun saudaraku, Alkitab mencatat mereka semua ketakutan. Lalu ada seorang pemuda remaja bernama Daud. Dia disuruh bapaknya bawakan panganan untuk kakak-kakaknya, koko-kokonya yang ada di medan perang. Dan juga untuk raja juga, Raja Saul. Dan dia dimarahin oleh saudara, kamu datang main-main, pengen lihat perang ini. Oh, dia diam aja. Dia dengar caci maki dari Goliat, dan dia tanya-tanya orang, kira-kira jadi apa orang yang bisa bunuh itu Goliat yang menghujat Allah Israel. Wah, dibawa kepada raja. Dan raja bilang, kamu mana bisa? Ya, kamu masih kecil, masih remaja begitu, nggak ada pengalaman apa-apa. Tapi Daud punya kesaksian, saudara. Nah, itu sebabnya saya dari awal katakan, kita tidak mungkin bersaksi atau menjadi saksi kalau kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Dalam perkara apapun, ya, baik pemulihan, baik kesembuhan, baik pertolongan keuangan atau berkat, ada banyak hal yang membuat kita tidak mungkin bersaksi atau menjadi saksi kalau tidak ada pertolongan yang kita alami dari Tuhan. Maka Daud itu cerita sama Saul, rajanya. Dia bilang, saya ini, ya, dengan pertolongan Tuhan, saya menggembala domba ayah saya. Lalu datang seekor beruang. Saya robek mulutnya, saya rebut domba bapakku dari mulut beruang. Demikian juga singa itu pada suatu waktu. Dia mau terkam domba bapakku. Saya pegang janggutnya dan saya robek mulutnya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bisakah kita mengalami seperti itu? Ya, seandainya suatu waktu ada beruang atau harimau, ya, atau singa lepas dari taman safari di Prigen, ya, atau dari kebun binatang yang ada di Jakarta, ya, lepas, ya, lalu ada di antara kita yang maju dengan nama Tuhan, saya robek mulut singa. Kira-kira saya percaya tidak ada, ya, karena kita bukan Daud, ya. Kita boleh bernama Daud dan mengidolakan Daud, tapi kita bukan Daud di dalam roh yang menyerah dan mengandalkan Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kita lihat bagaimana Daud. Dia berkata dalam kitab Samuel, engkau datang hai Goliat dengan lembing dan tombak, ya, dan pedang. Aku datang dengan nama Tuhan yang engkau hujat, dan aku akan serahkan kepada burung-burung bangkaimu pada hari ini. Dan engkau tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Saudara kekasih Tuhan, dan itu terjadi hanya dengan sebuah batu. Dia menyiapkan ada 5 butir batu, 5 buah batu. Tapi yang dipakai cuma 1, sudah cukup mengalahkan, ya, raksasa dunia. Sampai hari ini nggak ada orang setinggi Goliat, kurang lebih atau hampir 4 meter, 3 meter sekian tingginya. Sampai hari ini nggak ada. Ya, beberapa tahun yang lalu pemain basket dunia namanya Yao Ming, tingginya 2 meter 15 atau 2 meter 50, sudah paling tinggi. Nggak ada yang tinggi 3 meter sekian seperti Goliat, nggak ada. Ya, saudara bisa bayangkan bagaimana Daud dengan gairahnya akan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dia katakan, aku datang dengan nama Tuhan yang engkau hujat.
Dan kekuatan itu, saudaraku, sampai sekarang berlaku. Kalau saudara perhatikan sejarah perang-perang dan perang Israel dengan bangsa-bangsa lain, ya, mereka begitu terhimpit, mereka tingkatkan doa. Karena mereka tahu persis riwayat salah satu rajanya, yaitu Daud. Dengan mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh, Daud tidak pernah kalah perang. Tidak pernah. Itu sebabnya orang Israel itu dia punya simbol negara, pelita, dan benderanya itu bintang Daud. Ya, bayangkan. Pelita atau kekidian itu lambang Israel. Kemudian bendera negaranya bintang, yaitu bintang Daud. Ya, ada 6 sudut itu bintang Daud. Jadi segitiga berpasangan jadi 6 sudut. Itu. Jadi kerajaan Allah, Bapa, Anak, dan Roh di sorga dan di bumi menyatu, ya, membuktikan bahwa Allah itu dahsyat bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu Daud dapat mengungkapkan dalam Mazmur pasal 62, ya, ayat 1 dan 2 tadi, ya, boleh dibaca sekali lagi yang agak keras, ya. Ini nanti dibacakan. Oh ya, masih ambil kacamata ya. Ya. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Ayat 1 dan 2 ya. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Mazmur Daud. Nah ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Dia mengalami, saudara, dari dia masih remaja. Ya, kalau kita Mazmur ini dia udah raja. Dia punya kesaksian bersama Tuhan, bersama Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub di masa pemerintahannya yang penuh dengan peperangan. Sehingga tatkala Daud berniat membangun bait Allah, Tuhan bilang, enggak boleh karena kau terlalu banyak menumpahkan darah. Ya, Daud itu. Nah, waktu itu perang fisik masih berlaku ya. Perang fisik, perang badan ini itu masih berlaku. Bahkan Tuhan yang ngajarin, Tuhan yang tentukan kalau mereka ada perang dengan bangsa-bangsa kafir waktu itu, ya, Tuhan yang bilang ini Yehuda di sini, Lewi di sini bawa tabut perjanjian Tuhan, ya. Benyamin, Tuhan yang atur, saudaraku, strateginya, ya. Dan Israel tidak pernah dan tidak akan kalah sampai kiamat. Hanya Allah yang dapat menaklukkan mereka karena mereka biji mata Allah. Nah, jadi saudaraku, jangan kita coba-coba karena ya sudah Tuhan berfirman kepada Abraham. Ya, Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa mereka jadi bangsa pilihan. Dan siapa mengutuk akan segera terkutuk. Jadi kita orang Indonesia, terlebih orang Kristen, jangan ikut-ikut kutuk Israel. Jangan. Ya. Tapi kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan juga. Karena Yesus telah menebus kita. Kita beroleh hak yang sama. Hak yang sama. Ya, tentang kemerdekaan dari Tuhan. Tentang perjanjian-perjanjian Tuhan. Ya. Kecil atau besar, sedikit atau banyak, ada atau tidak ada, Allah selalu setia menyatakan kuasanya bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Saudara, saya katakan bahwa kita sangat mengidolakan, kita sangat kagum dengan prestasi Daud, ya, dari dia mengalahkan singa beruang, mengalahkan Goliat. Dan banyak kalau saudara baca di Alkitab bagaimana Daud mengalami kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah kesukaran, ya, di tengah-tengah kesukaran. Tapi selalu dia bertanya kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Walaupun dia sudah berpengalaman banyak sekali, tapi tiap ada masalah dia tanya Tuhan. Dia tanya langsung kepada Tuhan dengan doa, pujian, dan penyembahan. Dan ada juga dia tanya kepada nabi-nabi.
Ya, dia bertanya bagaimana, apa petunjuk Tuhan. Jadi saudara kekasih Tuhan, sekarang ini kita ada di Zoom, Ong Ling Ling Grace Ministry. Perhatikan sungguh-sungguh, itu nubuat, itu penglihatan. Tuhan enggak pengangguran ngomong asal-asal buat kita. Tidak. Cuman kita sendiri yang kadang-kala kita abai. Ya, bahkan kita datang di Zoom ini, kita cuma mendengar hanya untuk kita sendiri. Orang lain mungkin kita nggak peduli, kita tunggu ini buat untuk saya apa ya, penglihatan untuk saya apa ya. Oh nanti ada kado, oh nanti ada amplop, oh nanti ada, pokoknya yang enak-enak, yang berkat-berkat, ya pasti kita senang. Habis itu kita keluar. Padahal yang benar itu, ya kita satu tubuh Kristus dalam Zoom ini. Tatkala kita mendengar, ya teman sesama kita yang ada di Zoom dinubuatin atau mendengar nubuat, kita dengar di dalam hati kita, kita ikut mendoakan supaya orang itu mengalami penggenapan firman Tuhan melalui nubuat dan penglihatan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Duh, nggak ada yang Anda tidur semua kali. Coba saya lihat. Amin. Waduh, cuman Ibu Gembala yang dengar khotbah ini. Amin, Amin. Pak. Amin. Kan yang Amin. Ya, Pak, mic-nya. Amin. Amin. Saudara kekasih Tuhan, ya. Dan ada dua hal yang menjadi kunci keberhasilan Daud dalam pemakaian Tuhan. Yaitu kejujuran dan kerendahan hati. Pada waktu Daud jatuh dalam dosa, Nabi Nathan datang tegur dia. Ya, semua tahu dosa Daud tertulis kok di Alkitab. Ya, dan itu salah satu pedoman pengajaran gereja penyebaran Injil. Dosa itu harus dibongkar. Dulu Ibu Ling Ling kalau bernubuat, apalagi penglihatan, aduh, kami jujur ya, kalau kami hamba-hamba Tuhan waktu itu, kami kalau kebaktian di rumah Ibu Ling Ling di Bromo itu, kami semua pemberesan dulu baru datang di kebaktian. Pemberesan itu misalnya ya ada selisih-selisih di rumah ya. Kami pemberesan dulu, betul-betul beres supaya datang di perkebaktian enggak ada penemplakan. Yang ada semangat dari Tuhan. Tuhan perlihatkan kepada saya begini dan begitu. Nah, contoh saya alami ya. Itu saya belum menikah. Tiba-tiba selesai firman ditanya siapa yang ada penglihatan. Ini Ibu Ling Ling ya. Tuhan perlihatkan kepada saya itu Bro Wilson, dulu masih panggil Bro ya, enggak panggil Bapak atau Om. Ada panggil Om, tapi Bapak enggak. Manggil Bro, artinya brother, saudara ya. Ada ini semua hamba Tuhan berbaris. Paling depan Bapak Gembala, itu Pendeta John Vega yang menggembala GPI di Surabaya. Kemudian Ibu Gembala, lalu siswi-siswi. Nah, di antaranya ada Ibu Dorcas waktu itu ya. Lalu di belakang dari siswi itu hamba Tuhan laki-laki semua dalam barisan. Yang paling belakang sekali itu Bro Wilson. Ya. Baju lengannya atau lengan bajunya itu digulung. Ya, tangannya ngepel. Yang ngepel itu begini. Oh. Aku tanya embek Tuhan, ya. Ibu Ling Ling bilang begitu dalam menyampaikan banyak. Tuhan opo Bro Wilson kok baju lengannya digulung terus tangannya ini gitu ya. Jadi sangat pribadi ya Ibu Ling Ling zaman itu kepada Tuhan Yesus. Ngomong ngoko ya, nggak pakai ngomong Ibrani saudara ya. Jadi saya himbau di sini jangan pusing dengan bahasa, mau Ibrani kayak mau apa, mau Yahweh segala macam. Enggak. Ya. Aku tanya ambek Tuhan. Oh Tuhan, Bro Wilson tangannya ngepel. Ngene, diperagakan pada waktu itu. Tuhan bilang katanya, Bro Wilson mau pukul orang. Aku tanya ambek Tuhan, siapa saya kata dipukul ambek Bro Wilson. Itu Bro Gideon. Dalam barisan itu dia di depan saya ceritanya. Saudara, kira-kira kalau nggak malu,
Ya, atau kalau malu, kira-kira bisa terima nggak itu penglihatan diumbar kayak gitu? Ya. Tapi karena kita tahu firman seperti Daud ini, perbuatan dosa atau kejatuhannya dalam dosa ditulis di Alkitab, dibaca wong sak jagat, termasuk kita. Tapi Daud rendah hati, sudah. Dia langsung sujud kepada Nabi Nathan. Padahal dia seorang raja yang biasa orang sujud kepadanya. Tapi ini terbalik karena kerendahan hati, karena kejujuran. Daud berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan perhatikan saudaraku, saat itu juga Nabi Nathan berkata, dosa Tuhan sudah diampuni. Sekalipun melewati banyak sekali kesukaran dan pencobaan. Ya, tetapi dosanya sudah diampuni. Sebaliknya, saudara, ada bahwa banyak sekali orang aman-aman dengan dosa, ya, nggak ada pengampunan karena dia nggak rendah hati, dia nggak ngaku dosa, ya kan? Nah, saudara, tetapi Daud ini dengan rendah hati dan dia terima seketika itu penyataan Tuhan bahwa dosanya sudah diampuni. Walaupun kemudian dia menghadapi kesukaran demi kesukaran, rumah tangganya berantakan. Aduh, kalau saudara baca di Alkitab, ya aduh sangat menyedihkan, memprihatinkan, bahkan memalukan, saudara. Memalukan sangat. Sadis, saudara, yang dialami Daud. Tapi dia berkata di dalam Alkitab, ya, kepada siapa aku berlindung? Aku memandang kepada gunung-gunung. Tidak ada datang pertolongan selain dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu kehebatan. Jadi kunci sukses itu adalah tatkala kita percaya, mengandalkan Tuhan, dan kita hidup dalam kerendahan hati. Ya, selama saya ikut Zoom ini, saya belum pernah dengar, ya, Ibu Lingling ada penyataan Tuhan penemplakan atau pembongkaran dosa. Nggak ada. Rupanya Tuhan lebih halus, ya kan? Tuhan lebih memahami, ya. Tapi saya percaya itu sekali kelak akan ada. Ya, mungkin kalau Tuhan lihat, aduh sudah terlalu jauh ini anakku atau hambaku, aduh ya udah mending aku templak dia. Saya tadi berpikir seperti itu, saudara. Saya berpikir bahwa saya bilang sama mamanya Carlos, saya bilang, Mah, ini kok Cilingling telepon. Mungkin ada pernyataan Tuhan untuk kita atau untuk Papa. Begitu. Akhirnya saya duduk di sini di ruang tamu. Ternyata teleponnya, beritanya itu suruh bawa firman Tuhan. Kembali, saudara, pada bahasan kita tentang satu pribadi yang percaya mengandalkan Tuhan, ya. Dan bukan berarti dia sempurna. Memang Tuhan sudah bilang tidak seorang pun benar, apalagi sempurna. Tidak ada. Tapi kita berjalan dan hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih untuk beroleh kebenaran, beroleh kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu akan terjadi seketika saat Tuhan Yesus datang ke bumi kali yang kedua dan terakhir. Nggak datang-datang lagi. Karena langit bumi lenyap setelah Yesus Tuhan datang. Amin. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita di sini, kita sekali lagi saya katakan, kita orang Kristen banyak, kita bangga, kita kagum, kita punya Allah yang dahsyat, ya, Daud yang hebat, yang luar biasa. Tapi kita belum seperti hambanya Daud. Dari hal kejujuran dan kerendahan hati. Sekali waktu Daud melanggar firman Tuhan. Dia menghitung jumlah tentaranya. Panglimanya Yoab berkata, jangan Tuhan, biarlah, ya, barisan Tuhan bertambah-tambah, jangan dihitung. Tapi Daud tetap menghitung. Sehingga datanglah murka Allah. Ribuan orang Israel mati dan mati dan mati. Ya, bukan karena corona, tetapi wabah yang tiba-tiba datang, mati dan mati. Lalu Daud dia pergi ke bukit yang disebut di Alkitab Bukit Arauna. Di bukit itu ada seorang yang bernama Arauna, dia tempat di sana memerah anggur. Ya, pemerahan anggur di zaman itu
pakai lembu atau sapi yang diputer gini, meres anggur. Ya, sama dengan pemerasan tebu di Indonesia, khususnya di Jawa pada zaman dulu pakai sapi juga diputer ya, itu tebu untuk air tebunya diambil. Saudara kekasih Tuhan, pada waktu Daud ada di Bukit Arauna itu, dia melihat. Jadi jangan ragu saudara ya, jangan ragu kalau ada penglihatan. Karena itu Alkitabiah. Penglihatan itu Alkitabiah. Daud melihat tangan malaikat mengedangkan pedang ke arah Yerusalem. Ya, artinya murka Tuhan sedang berlangsung. Dan Daud dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dia bilang, Tuhan, aku yang berdosa. Bukan kambing domba. Kambing domba itu maksudnya jemaat-jemaat atau rakyat Israel. Bukan. Aku yang berdosa. Hukumlah aku, jangan mereka, kesian mereka. Nah, coba bayangkan. Ya. Dan ini saya belum pernah dengar. Ada orang kena templak, ya, dia langsung sujud, dia ngaku, ya memang saya berdosa, tolong doakan saya diampuni Tuhan. Belum pernah. Kebanyakan itu ngeyel, ya, atau ada cara yang sepertinya baik, diem-diem datang ke pendeta, dia ngaku, ya Pak, saya begini dan begitu dan anu. Dan begitu dia didoakan, dia merasa dia sudah beres. Dia tampil lagi gagah perkasa kan? Ya, dia jadi donatur lagi. Banyak itu saudaraku. Ya, Tuhan temukan di dalam pelayanan saya pribadi. Bukan khotbah. Gitu. Kalau khotbah orang nggak begitu suka. Karena khotbahku nggak tersusun rapi, nggak sistemik. Ya, poin 1, 2 dan seterusnya saya susah. Gitu. Ya. Khotbahnya mengalir, ya, mengalir. Jadi saudara, Tuhan kasih pelayanan yang sangat privasi, sangat pribadi. Nah, dan saya juga tanya, yang tahu dosamu ini siapa saja? Ya, ada yang bilang cuman saya dengan dia. Ya, oh istrimu nggak tahu? Nggak tahu, Om. Jemaatmu tahu nggak? Nggak tahu. Pokoknya cuman saya dengan dia. Nggak ada lagi yang tahu, ya. Iya, nggak ada. Oh, kamu lupa bahwa Tuhan malah tahu. Orangnya langsung ya malu, ya ketawa juga, ya kan, saudara, dan kemudian dia bertobat. Sekarang dia setia menggembala, gerejanya besar, ya, besar gerejanya. Ya, pernah datang ke sini belum lama, mungkin tahun lalu ya, tahun lalu datang ke sini, dan dia punya kesaksian luar biasa. Ya, bukan kesaksian dia berbuat dosa lagi seperti yang dulu. Enggak. Kesaksian dia sudah dipulihkan Tuhan dan dipakai Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, beda dengan Raja Daud. Ya, tertulis di Alkitab dosanya, kejatuhannya, tapi juga kemenangannya bersama dengan Tuhan. Ya, juga tertulis di Alkitab. Jadi kita nggak perlu jaga image, ya. Dan kita orang Kristen kan orang suci, orang benar, keluarga Allah. Jangan kita mempertahankan itu dengan kebenaran kita sendiri. Kita pertahankan iman ini dengan kekuatan dari Tuhan, yaitu kekuatan kasih karunia. Sebab Tuhan tahu tidak ada manusia di bumi yang bisa. Karena itu kita tahu, ya, dalam korban Kristus Yesus itu menyempurnakan kita. Amin. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Yesus sudah lakukan untuk kita. Sehingga tatkala saudara dan saya dalam kelelahan, kelemahan, bahkan keputusasaan, jangan tinggalkan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena Allah tidak pernah dan tidak akan gagal dalam rencana. Satu lagi saya mau kesaksian dari Alkitab tentang Raja Daud. Sekali waktu Daud itu, ya, dia membantu 5 kerajaan. Kerajaan Filistin itu ada banyak kerajaannya, ya, kecil-kecil.
Saudaraku, Daud ini diminta tolong oleh Raja Ahis, itu dalam kitab Samuel juga ya, untuk ikut berperang menghadapi tentara musuh, tentara Mesir. Tapi beberapa raja ragu dengan dengan Daud, ragu mereka karena dia lagi dalam pelarian, ya, mau dibunuh oleh mertuanya yaitu Raja Saul. Dan ada ratusan orang ikut dia, yaitu orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dalam kesusahan yang besar. Bayangkan lari dari kerajaan Israel. Mereka lari, mengembara, karena mereka dikejar-kejar oleh Saul. Dan tatkala Daud kembali ke Siklag, yaitu di mana negeri mereka menumpang, negerinya udah kosong, dibakar oleh musuh, orang-orang Amalek. Ya, saudara bisa bayangkan, ya, kalau suamimu, anakmu, atau istrimu, hartamu sudah dijarah oleh orang, gak ada yang sisa, yang kelihatan tinggal api, ya, yang membakar negeri mereka menumpang itu di Siklag. Dalam 1 Samuel pasal 30 nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Dan sampai teman-temannya Daud itu yang sama ikut pergi perang, mereka begitu sedih, hancur hati, ya, hancur hati mereka karena anaknya sudah dibawa, istrinya sudah dibawa, hartanya sudah dibawa dan tidak tahu kemana perginya. Saudara bisa bayangkan, ya. Dan mereka, ya, pasukan Daud akhirnya pungut batu mau lempar Daud. Tetapi di Alkitab tercatat Daud menetapkan hatinya kepada Tuhan. Ya, ada pendamping rohaninya, dia minta bawa itu benda untuk sembahyang, untuk berdoa, bertanya Tuhan. Dan tanya, Tuhan, kalau aku pergi, aku menang apa enggak? Tuhan bilang menang. Mereka, ya. Ya, aku pergi kejar atau tidak? Tuhan bilang kejar. Aku menang atau tidak? Menang. Bayang, enak enggak, saudara, kalau mengandalkan Tuhan? Ya, tatkala jalan kita buntu, ya, atau mungkin jalan kita ada di persimpangan jalan, ya, mungkin simpang 5, ya, atau simpang 7, ya, bahkan mungkin simpang siur jalan kita. Kemana kita pergi? Tapi saat kita bertanya Tuhan, Tuhan menjawab dengan benar, dengan jelas, ya. Maka kita ada jalan keluar, ya. Ada ayat firman Tuhan, ya. Tuhan beri jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, pencobaan yang lazim kalau terjemahan lama. Dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Kapan kita dapat jalan keluar dari Tuhan? Saat kita berdoa, saat kita bertanya kepada Tuhan. Ya. Bahkan kalau saya pribadi, saya katakan, enggak bertanya pun, saudara cuma memuji, menyembah, Tuhan sudah ngerti engkau butuh ditolong Tuhan. Amin. Ya, Tuhan mengerti. Saya kadang-kala enggak bisa doa lagi. Mengucapkan doa itu sudah enggak bisa. Terlalu kompleks masalahnya. Nuturin Tuhan udah nggak bisa. Saya sendiri udah nggak mampu. Ya, tapi saya cuman menyembah. Cuman berbahasa roh. Dan Tuhan lawat. Begitu rupa imanku diteguhkan. Imanku diyakinkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan gagal. Amin. Dan orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah gagal. Ya, belum. Itu 1 Samuel 30 tadi. Ya. Di sana dikatakan dalam kitab Samuel, lalu Daud berangkat dengan pasukannya 400 orang. Tapi dalam perjalanan mereka kelelahan, ya, nggak bisa, udah nggak kuat karena nggak makan 3 hari 3 malam, sudah lagi stres, masalahnya mikirin anak, mikirin istri, mikirin harta. Tapi saya percaya mereka lagi kepikiran anak dan istri yang sudah dijarah oleh orang Amalek. Dalam pengejaran mereka ketemu seorang musuh, dan itu orang Amalek. Daud bertanya, siapa kamu? Ya, dari mana? Oh, kami yang menyerang Siklag. Ya.
Tapi saya sakit lalu ditinggalkan di sini. Itu cara Tuhan, saudara. Tuhan izinkan satu tentara Amalek sakit, nggak bisa jalan. Iya kan? Nah, lalu dia kasih info. Nah, kemana? Ke sini. Tapi Tuhan tolong, ya, janji dulu Tuhan tidak akan bunuh saya. Ya, Daud bersumpah demi Tuhan, tidak akan dibunuh. Dan dia tuntun, ya, kasih makan, kasih minum, dia seger lagi. Ya, tatkala dia mengutarakan pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan Daud, ya, dia langsung seger, langsung kuat. Itu cara Tuhan. Dan dia jadi penuntun pasukan Daud, ya, jadi petunjuk jalan. Itu dalam 1 Samuel 30, nanti Bapak Ibu baca sendiri. Dalam pengejaran itu lalu orang-orang Amalek ini lagi happy, lagi dansa-dansi. Mereka belum sampai di negerinya, ya. Lagi saking senang, jarahan banyak, dapat istri orang, anak orang, banyak. Lalu Daud menyergap dan semua dihabisin, ya. Karena itu sekali lagi saya katakan seperti di Alkitab, tatkala Daud berniat membangun bait Allah, Tuhan bilang nggak boleh, nanti anakmu, ya, engkau nggak boleh karena terlalu banyak menumpahkan darah. Hebat saudaraku, ya. Zaman itu perang fisik masih berlaku. Tuhan izinkan. Bahkan Tuhan beserta, Tuhan yang kasih strategi cara perangnya bagaimana, pasukan mana duluan, di samping kanan kiri, di utara, di selatan siapa, apakah Asyer, apakah Dan, apakah Gad, ya, 12 suku Israel itu. Tuhan yang atur, saudara. Sama dengan kita sebetulnya. Peperangan kita ini Tuhan yang atur. Ya, bukan perang fisik, baku potong kayak dulu, baku tombak, baku panah, bukan. Tapi perang roh. Nah, itu sebabnya ada doa di dalam roh. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita baca dulu ayat itu, doa di dalam roh. Karena kita ini ada di dalam persekutuan pekerjaan Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Ya. Roma 8 ayat 26. Ya, baca. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lagi lemah, cepat berdoa di dalam roh supaya engkau dikuatkan. Amin. Ya, jangan sudah lemah lagi tambah jauh. Cari senang, cari kekuatan. Udah saya mau rekreasi dulu, saya lagi saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa ibadah, nggak concern saya mau ke Bali. Ya, atau mungkin yang punya duit, saya mau ke Australia sekalian nengok anak saya atau saudara saya. Padahal lagi sumpek, saudara. Tapi karena punya duit, ya berangkat aja, gitu. Tetapi orang yang berpikir dan mengandalkan Tuhan, ya, dia akan segera berdoa. Ya, dan doa yang tidak terkatakan dengan keluh kesah yang dalam sekali. Roh Allah sanggup menolong saudara. Baca. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Nah, kita sampai udah nggak bisa, nggak tahu bagaimana mau berdoa. Ini masalah terlalu banyak, terlalu pelik, terlalu susah. Aduh, gimana? Ya, saat itu justru kita berdoa, ya, dengan roh. Seperti saya katakan tadi, ya, saya mengalami hal nggak bisa lagi doa. Mau nuturin itu pokok doa itu udah nggak bisa, terlalu banyak, terlalu berat. Dan saya hanya berdoa di dalam roh, bahasa roh saja. Ya, orang mau ngenyek, orang mau bilang sesat, nggak ngurus. Saya tahu Tuhan yang menilai saya. Tuhan yang menilai setiap kita. Jangan terima nilai dari orang. Jangan. Nilai orang itu terbatas. Kalau dia suka menilai yang baik, ya, umurnya sampai 80, ya cukup sampai situ. Berhenti dia menilai. Dan juga berhenti dia memfitnah, mengkritik, dan segalanya. Enggak, semua terbatas, saudara. Tapi nilai dari Tuhan itu adalah nilai yang sempurna. Amin. Saudara mau diukur Tuhan, dinilai Tuhan atau dinilai oleh manusia? Saya seperti Daud berkata, selidiklah akan daku,
ya Allah. Ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Daud tidak merasa benar. Ya, Daud tidak merasa kuat. Dia minta diselidiki Tuhan. Amin. Jadi seperti kita yang ada di Zoom ini, mari buka hati, pikiranmu, minta diselidik dan dinyatakan oleh Tuhan melalui nubuat dan penglihatan yang sebentar kita akan lanjut mendengarnya. Lanjut firman Tuhan. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, Bahkan dengan keluhan-keluhan yang Roh tidak Allah terucapkan. sendiri. Ya, bahkan Roh Allah sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak bisa kita ucapkan lagi. Bukan tidak boleh, tidak bisa, gak mampu, terlalu rumit masalahnya, atau mungkin waktunya terlalu mepet. Ya, banyak kali saya hadapi itu. Orang bilang, tapi ini sudah jatuh tempo berapa kali ini, Om Wilson. Saya bilang nggak mau tahu. Ya, sebab Tuhan tidak pakai tempo. Amin. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun, termasuk jatuh tempo. Ya, jatuh tempo nggak apa-apa, saudara, atau jangan jatuh dalam dosa. Amin. Ya, kalau jatuh tempo mah gampang, kita minta Tuhan juga nggak malu-malu kita, nggak ragu-ragu. Tapi kalau jatuh dalam dosa, kadang-kala kita, aduh Tuhan masih mau dengar nggak doa saya ya? Saya ini hidupnya berantakan, aduh saya ini begini-begini. Nah, kalau sadar akan segala kesalahan dan dosa, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, seperti Daud. Amin. Dan akhirnya dalam 1 Samuel 30 tadi, Daud kembali merebut istri, anak, dan seluruh rakyatnya. Semua direbut. Dengan kata kunci, Daud datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, mengejar atau tidak, menang atau tidak, ya. Dalam 1 Samuel 30 nanti Bapak Ibu baca sendiri. Dan Daud menerima kenyataan, ya, dari penyataan Tuhan saat dia berdoa. Silakan kejar, engkau akan menang. Nah, itu penyataan Tuhan. Kalau melalui orang lain, ya itu namanya nubuat dan penglihatan. Tapi Daud, dia sendiri yang berdoa, dia sendiri yang dengar jawaban Tuhan. Nah, bisakah kita mengalami seperti itu? Kita yang berdoa sendiri, kita tanya Tuhan sendiri, dan kita dapat jawaban. Bisakah? Yakin itu bisa, saudara. Ya, bisa. Saat kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ya, dan bersungguh-sungguh itu sebetulnya bukan diukur oleh waktu, bukan diukur oleh lamanya kita. Nah, tapi kesungguhan hati kita ini sepenuhnya kita siap, ya, mendengar, menerima penyataan Tuhan, baik itu pembersihan dosa, pembongkaran. Ini nggak usah, kalau malu cepat bertobat gitu aja loh, gampang, ya. Ini selama ini saya ikut Zoom, belum pernah saya dengar ada nubuat, penglihatan yang serem-serem dari hal dosa. Kalau serem-serem dari hal strategi iblis, ya, berupa naga, berupa ular dan seterusnya, itu banyak saya dengar. Tapi kalau dengar Tuhan kelihatan, ya seperti saya kesaksian tadi, ya kan, ya, ya, dan mungkin saya berpikiran yang positif bahwa kita semua yang ada dilayakkan Tuhan, jadi Tuhan tidak templak-templak lagi. Amin. Rupanya Tuhan lihat kita langsung bertobat sendiri, ya, langsung bertobat, langsung sadar diri. Tuhan nggak pakai ribet, saudara. Ya, saya sekali waktu, ya, sebelum saya menikah, saya berpikir mau tinggalkan pelayanan. Kalau nggak ada penyataan Tuhan, saya tinggalkan pelayanan. Saya nggak jadi hamba Tuhan lagi. Ya, saya pikir dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau engkau tidak berfirman lagi kepadaku, saya tinggalkan koper saya, semua saya hanya baju di badan,
dan saya akan berangkat ke Jakarta, dan itu berarti ke neraka sebab meninggalkan Tuhan. Tapi dalam perjalanan saya nggak mikir mau naik bis, saudara. Saya mau jalan kaki. Ya, baju, sepatu, apa semua tak tinggal di kampus. Itu pikiran saya. Tapi dalam perjalanan ada orang tanya tentang Yesus kepada saya akan ceritakan dengan benar. Dan itu tanda Tuhan masih pakai saya. Sementara begitu, saudaraku, tiba-tiba saya dipanggil oleh Om Tan. Ditanya, ya, bagaimana engkau sudah berdoa? Ya, sudah. Apa jawabannya? Belum ada. Saya bilang begitu, belum ada. Ya, engkau berdoa lagi. Lalu saudara, apa yang terjadi? Ada seorang siswi, ya, dia dapat penglihatan, dia nggak kenal saya. Dia nggak kenal saya. Saya juga nggak kenal dia. Di kelas waktu itu selesai pelajaran dan penyembahan, yang ada penglihatan suruh disampaikan. Dia bilang, saya perlihatkan Om ini itu membawa roti keluar dari kampus, ya, bawa roti. Kemudian dimakan burung sampai habis. Dan Om ini keadaannya menangis, tidak berdaya. Di perjalanan itu Om ini menangis berlutut. Lalu jubah putih datang, bawa roti yang baru, taruh di nampan yang baru, dan ditutup kain putih yang bercahaya. Tuhan bilang, Tuhan pakai lagi Om ini. Jangan diam. Oh, saya nangis hancur hati. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya mau melayani. Nggak jadi ke Jakarta atau ke neraka. Nggak jadi. Sebab saya susah, saudara. Ya, kalau saya melayani nggak ada pemakaian Tuhan, susah. Saya khotbah nggak pinter, ya kan? Pengetahuan nggak ada kecuali Alkitab, ya. Karena saya nggak punya gelar. Jadi memang hanya mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus saja. Dan ternyata ada contoh di Alkitab tentang Daud. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Dan dari sana, dari Allah itu ada pertolongan. Nah, saudaraku, satu ayat lagi dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub tahu, dia pengalaman bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan tidak ada rencana Allah yang gagal. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, tidak ada rencana yang Allah yang gagal. Tatkala kita ada di dalam rencana Allah, kita hidup menurut firman Tuhan, tidak akan ada kegagalan. Kalaupun ada, sanggup Allah memulihkan. Amin. Kegagalan sementara yang kita alami seperti Daud dan yang banyak sekali orang mengalami kegagalan relatif sementara, ya, itu akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Karena mengalami seperti Ayub, dia mengalami proses yang sangat luar biasa. Anaknya mati, ya, hartanya habis, tubuhnya borokan, teman-temannya datang bukan menghibur malah nyakitin. Wah, kamu mesti ada dosa. Nggak mungkin kamu nggak ada dosa. Ya, buktinya kamu kayak gini. Padahal niat mereka mau datang menghibur. Nggak jadi. Ya, Tuhan buat begitu untuk membentuk Ayub. Ya, supaya menjadi teladan semua orang percaya di bumi ini. Termasuk kita yang ada di Zoom ini. Ya, ayat 9. Mazmur 62. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percayalah kepada Allah setiap waktu, hei umat Zoom Onglingling Ministry. Curahkanlah isi hatimu di hadapan. Curahkan isi hatimu kepada Allah. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dan Dia tempat perlindungan kita. Amin. Ya, karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mungkin waktu saya sudah kelewat ya. Mohon maaf ya, sebab masih banyak firman untuk masing-masing kita. Ya, satu ayat terakhir hari ini, ya. Yang pasal ayat 10 tadi. Bukan, Yeremia. Yeremia Yeremia pasal 10.
Sabar ya. Ini mata sudah 4 tapi belum jelas. Ya. Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia pasal 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, Aku tahu ya Tuhan. bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. No, ada yang hebat di sini menentukan jalan sendiri, ada nggak? Pasti rugi, pasti gagal, terlebih lagi pasti binasa orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, lalu? Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, orang jalan itu, makanya kalau orang lagi stres, lagi puyeng, kadangkala dia jalan nggak tahu mau kemana dan nggak tahu berbuat apa. Dia puyeng. Tapi orang di dalam Tuhan, ya, langkah-langkahnya dituntun oleh Tuhan. Ya, langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku dan seterusnya. Ya, lanjut. Sudah, ayat 23, ulang lagi, ulang. Ya. Aku tahu ya Tuhan, Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dan orang yang berjalan tidak kuasa. Ayat 24. Hajarlah aku ya Tuhan. Hajarlah. Duh, Yeremia minta dipukul. Bukan ajar ya, beda ajar dan hajar. Hajar itu dipukul. Karena memang ada firman Tuhan. Dihajar Tuhan, dipukul Tuhan orang yang dikasihinya. Supaya tentu dia makin murni dengan Tuhan. Lanjut. Tetapi dengan selayaknya. Ya, hajarlah aku, tapi jangan teman-teman, kira-kira begitu ya jangan bahasanya. Dengan murkamu, Ya. supaya aku jangan kau binasakan. Oh, jangan dengan murkamu ya Tuhan, kalaupun Tuhan marah, ya, jangan dengan murka. Kalau Tuhan pukul, jangan sampai aku binasa ya Tuhan, teman-teman, ya, kira-kira begitu saya ganti bahasanya supaya kita lebih ngerti. Sebab apa saudaraku? Yeremia mengalami pelayanan yang sangat berat. Dia dianiaya karena pelayanan, saudara. Ya, dia menyampaikan khotbah-khotbah yang keras, bongkar dosa Israel yang sangat mursal. Dan itu berat, saudara, nggak gampang. Ya, perasaan batinnya tidak, dia bilang aku tidak mau, aku nggak pintar bicara kalau baca di pasal 1. Dan Tuhan bilang kalau engkau nggak nurut aku bunuh. Kalau saya senang. Kenapa senang? Karena Tuhan tidak biarkan aku di jalanku sendiri. Amin. Aku dituntun Tuhan berjalan di dalam jalannya. Ya, sukar sulit sekalipun, tapi ujungnya adalah kebenaran, kemenangan, sama seperti yang dialami oleh Daud, ya, dan oleh Yeremia. Dia menang dan Israel pada akhirnya dipulihkan, saudara, dari segala kerusakan moral dan akhlak rusak, hancur. Saudara bisa baca itu seluruh isi kitab Yeremia. Bagaimana orang Israel itu sangat memuakkan Tuhan. Tuhan sampai sebel, betul sebel. Tapi karena dia Tuhan, dia tahu kita ini ciptaannya. Dia tahu dia yang pilih, dia yang tentukan kita menjadi keluarganya. Maka Allah tetap setia bertanggung jawab apapun kita untuk dituntunnya dari kebenaran pada kebenaran. Maka itu diberikannya Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes dikatakan Roh Kudus itu adalah roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran. Dia akan memimpin saya dan saudara dan setiap orang percaya dari kebenaran pada kebenaran. Ya. Nanti kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian kita atau orang Kristen masuk dalam doa puasa selama 10 hari untuk menjalankan hari raya Pentakosta, di mana Roh Allah dicurahkan menuntun setiap orang percaya, terlebih Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom Ong Ling Ling Ministry ini, ya, Roh Allah tuntun kita melalui firman. Firman seperti khotbah ini, firman seperti nubuat, firman juga melalui penglihatan. Mari kita camkan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan takut sesat sebab Tuhan tidak beri roh sesat. Tuhan beri Roh Kudus.
memimpin kita. Jangan takut dengan opininya orang-orang, termasuk pendeta-pendeta. Ya, wah itu enggak mungkin, itu sudah berlalu, sudah enggak ada lagi, itu zaman Nabi, itu zaman Rasul. Roh Kudus tidak pernah berakhir pekerjaannya di bumi dan di sorga. Demikian Tuhan mengawali kita semua. Jadi mari kita andalkan Tuhan, Allah yang perkasa, gunung batu perlindungan kita, dengan kerendahan hati, dengan ketulusan hati, kemenangan demi kemenangan pasti kita akan alami. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa buat kita semua. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau terangi dan teguhkan iman pengharapan kami menjadi kuat, menantikan segala penyataan mujizat, pertolongan dan kebenaran firman-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengampuni salah dan dosa kami. Dan kami dilayakkan menerima berkat-berkat Allah. Karena itu Bapa, kami bersyukur, kami juga akan lebih lanjut mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui nubuat penglihatan lewat hamba-Mu, Ibu Ong Ling Ling. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya Roh-Mu bekerja untuk tiap-tiap kami. Karena demikian kasih-Mu itu sempurna, supaya seorang pun jangan ada yang tersesat dan binasa, tetapi hidup selalu dalam kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami. Engkau yang menilik setiap kami yang ada malam hari ini dalam Zoom Ong Ling Ling Grace Ministry. Dan kami percaya bahwa Engkau layakkan kami semua menerima berkat pertolongan, pemulihan, dan pemakaian Tuhan untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Karena itu roh iblis, setan-setan yang merusak, yang mengganggu, yang mencemarkan, kami tolak bersama di dalam nama Yesus. Roh Kudus penolong kami yang setiawan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami. Segala hormat, syukur, pujian hanya bagi-Mu Bapa. Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala Wilson Pangkai atas firman-Nya, atas doanya dan pelayannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak dan Ibu Gembala dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Ya, semangat. Sebetulnya itu gini, Tuhan itu tahu dan maha tahu. Tadi malam atau pagi saya sudah WA Pak Wilson, ya. Tetapi tadi waktu mau saatnya menyampaikan firman Tuhan, Tuhan bilang telepon itu si Wilson. Betul, saya telepon. Ketika saya telepon, baru Pak Wilson itu tampil saat ini di sini, ya. Jadi Tuhan maha tahu. Ya, puji Tuhan, hari ini kita sudah dengar firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah kita tidak sebagai pendengar yang baik, tetapi kita yakin, percaya, imani, doakan supaya benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Semangat Bapak Gembala, sakitnya pasti sembuh, pinggangnya pasti sembuh. Sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang dapat pesan Tuhan. Saya berikan kesempatan kalau ada. Ada, kalau nggak ada kita lanjut. Ada? Ibu Gembala Grace Lumampau mungkin ada hadir enggak? Ya, berhubung enggak ada. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Oh ya, saudara. Tuhan itu luar biasa ya. Kemarin, waktu saya berjalan pertama, ya, Tuhan suruh pergi ke rumah si A. Dan saya pergi ke rumah si A.
Saya bawa beras, gula, minyak, sabun cair cuci piring, dan sabun apalagi ya, lantai kalau nggak salah. Terus saya bawain sepatu buat beliau dan juga anaknya. Iya. Dan ketika saya sampai di situ, beliau bersukacita. Ya, beliau berkata, saya itu sebelumnya mimpi didatangi Pak Jokowi. Ya. Ternyata yang datang adalah Cik Lingling, dia bilang. Ya, Cik Lingling yang datang. Dan Cik Lingling datang itu tepat pada waktunya. Dia kesaksian sama anak Tuhan yang ada di sini. Dia kesaksian pas Cik Lingling datang. Pas saya tidak punya beras, saya tidak punya minyak goreng habis. Ya, semuanya tidak punya, saudara. Tuhan itu baik. Ketika Anda berdoa sungguh-sungguh, Dia tidak pernah terlambat untuk menolong. Dia tahu keberadaanmu. Ketika engkau tidak mampu, kau tidak berdaya, engkau kekurangan. Dia selalu menolong tepat pada waktunya. Ya, dan saya bersuka cita mendengar kesaksian dia. Dia berkata, Cik Lingling, fotonya, ya saya minta fotonya. Saya akan share ke keluarga saya, ke saudara saya. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Kenapa? Karena semua keluarganya adalah orang yang mampu, tetapi mereka tidak melayani dengan kasih. Ya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, hari ini melekatlah sama Tuhan. Kita sudah dengar pesan Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Ya. Kita mulai berbenah dan berbenah. Dan ketika engkau di titik tidak berdaya, Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dan Tuhan tolong tepat pada waktunya. Ya, sayang dia tidak masuk Zoom. Dan dia berkata, waktu itu anaknya kan sekolah. Anaknya tuh kalau nggak ada uang untuk naik Gojek aja nggak ada. Jadi anaknya nggak ke sekolah. Karena nggak ada uangnya. Pas nggak ada uangnya, anaknya ini harus ikut tes supaya bisa kuliah gitu ya. Tapi kan nggak ada uangnya. Ada seorang yang membantu, bekas mantan guru lesnya zaman dia kaya, ya. Itu tiba-tiba datang dan mau bayarin untuk beli formulir tesnya. Dan dia sudah terima dia mau ikut tes, tapi dia nggak punya uang untuk PP-nya aja, nggak punya uang untuk Gojek. Dan Tuhan tolong guru mantan lesnya yang lama beberapa tahun yang lalu bisa datang, bisa kasih ayam potongan itu ya, dan bisa kasih uang 100.000. Dia dapat uang 100.000 itu aja dia nangis, dia sukacita. Kenapa? Uang 100.000 ini bisa buat anaknya Gojek PP. Ya. Dan ketika saya datang, pas berasnya habis, semua minyaknya habis, dan dia tunjukin, ini loh Cik Lingling, hari ini saya makan, dia terlihatkan jangan bening itu, sayur bening, sama ayam yang kemarin dikasih sama ibu itu. Saudara, kita berdoa. Ketika kita semua di sini di Zoom, jadi orang benar, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dengan berkat kelimpahan yang dari Tuhan, supaya kita bisa berbagi kasih. Dan kita bisa memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Ya, yuk, semakin berbenah, semakin yakin dan percaya. Ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau selalu melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tepat pada waktunya. Ya, nanti saya akan bergerak lagi. Ini tadi yang kemarin adalah yang pertama. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena sasarannya tepat. Ya, pas orangnya membutuhkan. Dia nangis, saudara, dia nangis luar biasa. Padahal cuma dapat beras, cuma dapat minyak, cuma dapat gula, tapi dia itu seperti ya luar biasa begitu. Ya. Ada mungkin yang mau bersaksi? Ada Ibu Mercy yang mau bersaksi? Ada di sini enggak ya?
Ada tapi tutup kamera. Dia juga punya kesaksian yang luar biasa, suaminya. Ya, Nah, tuh. Silakan saksi sendiri ya. saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Suami saya, Pak Antoni, tanggal 29 itu mengalami gula darahnya drop sampai 9. Waktu keadaan itu saya dipanggil untuk kamu kerja, saya diteleponin, terus saya disuruh datang ke toko dia yang bekerja. Begitu dia datang, dia sudah terbaring tidur di tengah lantai tempat umum. Dan waktu itu semua yang saya lihat itu pegawai orang berkerudung. Memang pegawainya semuanya orang berkerudung. Lalu waktu itu saya langsung tidak ada sedikit pun rasa takut. Saya langsung bilang begini, saya selalu bilang gini, Tuhan, darah Yesus hancurkan, usir keluarnya, setan semuanya, roh kematian apa semuanya saya usir. Wah, itu saya lakukan pertolongan pertama semuanya. Terus saya cari handphone saya hubungi Cilinglin. Tidak bisa masuk-masuk nomor teleponnya. Saya mau hubungi Moses Kediri, tidak bisa masuk-masuk. Akhirnya saya bilang begini, tidak tahu pikiran saya apa hati saya atau kata Tuhan, kamu yang doakan sendiri suamimu, kenapa kamu sibuk cari pendeta? Doakan sendiri suamimu. Terus saya doakan sendiri suami saya, dia berbusa, matanya naik, kejang-kejang, semuanya. Seorang yang lihat itu seperti tidak berani pegang dan kira-kira tidak tertolong. Tapi waktu itu saya terus perkatakan, darah Yesus, usir semuanya roh kematian, roh maut. Terus sudah itu sambil menunggu ambulans. Ambulans datang, dinaikin ke ambulans. Saat itu saya waktu masuk di UGD itu saya untung itu tidak diusir. Biasanya kalau mau menolong pasien kan tidak boleh lagi masuk ke UGD ke dalam ruangan. Disuruh tunggu aja di luar biar pasiennya tertolong. Tapi saat itu di tengah-tengah dokter melakukan tindakan, saya terus bisikin Pak Antoni, darah Yesus, sembuh darah Yesus. Sampai itu ditarik lidahnya. Tidak dalam waktu di pertolongan Tuhan itu, Pak Antoni sadar bisa bicara normal. Sampai sekarang dia sudah terbebaskan dari roh maut dan roh kematian. Jadi saya selalu ingat apa kata Cilinglin, selalu berdoa, jangan lupa Tuhan selalu kalau malam tidur roh kematian, roh setan apa semuanya usir dalam nama Yesus. Saya percaya mungkin Pak Antoni ini sedang dikejar-kejar, tapi saya berdoa terus. Jadi luar biasa. Sekarang gula darahnya sudah stabil. Waktu 9 itu disuruh malah minum gula manis, disuntik gula per 3 jam. Padahal waktu sebelum dia kejadian itu malam saya duduk di sini Zoom, Pak Antoni tidur tidak apa-apa. Jadi luar biasa Tuhan Yesus, saya hanya mau menyatakan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan itu tolong Pak Antoni. Sebelumnya saya memang bertanya sama Cilinglin, saya mau pulang ke Kediri, Pak Antoni sudah nggak betah. Tapi bagaimana ya, saya harus bilang sama bos saya, harus pulang. Ternyata Tuhan kasih kejadian begini, ya harus pulang, jadi tidak menunggu lagi. Jadi saya mengucap syukur dan berterima kasih atas semuanya dukungan doa Cilinglin. Dan sorenya baru Cilinglin bisa menghubungi saya. Langsung Cilinglin doakan Pak Anton di rumah sakit, langsung dia telepon. Ada apa Mercy? Langsung didoakan. Itu Pak Antoni tambah dipulihkan. Jadi benar-benar saya percaya kuasa doa, kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi jangan takut saudara-saudara, kalau kita ada keadaan begitu, saya belajar dari Pak Anton, terus berkatakan Tuhan tolong saya, Tuhan tolong. Tuhan pasti menolong. Terima kasih Cilinglin, itu kesaksian saya. Semoga nanti kita bisa berjumpa di Kediri, Surabaya. Saya akan
sudah bilang sama Pak Antoni harus melayani penuh Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah kasih kamu kesempatan hidup satu kali lagi. Terima kasih Cilinglin. Ya, kesaksian yang luar biasa. Ibu Amin. Mercy, Pak Antoninya di mana? Udah Pak baik, Antoni udah tiduran? tidak, lagi tidur istirahat. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah tolong, Tuhan Iya, sembuhkan dengan iya, cara ajaib. iya, Semangat ya. iya, terima Terus kasih. pantang mundur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan memberkati Mercy dan Pak Antoni sekeluarga dengan Amin. kekuatan kesehatan, umur yang kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan ya. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Satu lagi kesaksian saya. Selama saya dengerin ibadah Ong Linglin, walaupun bukan giliran saya didoakan, saya capek, saya tidur, terus saya nyalakan handphone saya, mendengarkan semuanya Cilinglin doakan orang-orang semuanya. Itu pasti kita terus diberi kekuatan, bukan kita mendengarkan doa orang, tapi kita percaya dengan doanya Cilinglin, mendoakan orang, itu kami percaya semua roh-roh yang tidak kelihatan itu tersingkir semuanya. Karena di Palopo ini tidak sama petirnya di Pulau Jawa. Ini petirnya pernah sampai masuk di dalam kamar dan Pak Anton pernah lihat petir. Tapi semua itu dalam keadaan kalau Cilinglin lagi Zoom meeting, tapi saya tidak Zoom doakan orang. Saya tidak pernah matikan, biarpun bukan saya yang didoakan, tapi itu doa yang Cilinglin taburkan kepada orang-orang, itu pasti kuasa Tuhan itu bekerja di mana-mana. Coba kalau mengenah kami di tempat tidur ini, itu luar biasa penjagaan Tuhan Cilinglin. Tuhan pagari. Kalau memang sampai handphone itu sampai drop banget, baru dia mati sendiri. Kalau tidak, saya terus nyalakan, tidak pernah saya matikan. Jarang sekali saya matikan, walaupun bukan giliran saya didoakan. Jadi kita tetap bukan mau mendengarkan doa orang, tapi kita minta itu kuasa urapan yang Tuhan sudah taruhkan sama hamba-hamba Tuhan, itu pasti diurapi. Begitu, Puji Tuhan, terima semangat kasih. ya. Iya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, Ibu Mercy ini sama suaminya Pak Antoni mau melayani di Menara Doa. Ya, kita Amin. dukung atas semangatnya. Amin. Yuk, Tuhan berkati ya. Ya. Semangat. Ada Amin. lagi? Ya, shalom, Cilinglin. Ini Shalom, saya mau bersaksi ya. Yang tempo hari Cilinglin bilang kan, Bobing jangan takut. Saya kan sakit, katanya Cilinglin hanya doa sendiri bisa mengatakan kalau punya iman pegang, diginikan aja. Saya ingat Cilinglin bilang gitu. Tanggal 19 itu saya kaget dibilang operasi, ternyata katanya ininya kecepit, benjol ini. Sekarang saya terus sampai dalam 2 minggu ini saya terus doa, numpang tangan ini. Saya bilang Tuhan Yesus memang baik ya, luar biasa. Kemurahan Tuhan Yesus memang luar biasa. Saya doa terus tumpang sampai sekarang ini. Saya pegang, saya pegang gini aja, terus saya bilang Tuhan berilah saya kesembuhan. Sakitnya luar biasa kalau dibuat tekuk. Tuhan, tolong Tuhan, saya ini dikatakan sama dokter operasi. Pasti sudah ditentukan operasi. Kelihatan di sini benjolannya hijau, plungker-plungker ini. Terus saya tumpang terus, saya dengar suara kata Tuhan, saya disuruh gerakkan begini aja. Nah, ini terus nanti Tuhan yang menjamah, saya terus pegang gini sambil
buka gini tangannya. Ya, Tuhan itu yang jamah, saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, di tempat tengah jari saya ini terkunci, tolong Tuhan bukakan supaya tanpa operasi. Dokter sudah mengatakan saya harus operasi. Tulangnya kelihatan. Sampai hingga sekarang ini saya bilang, Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, iman saya kuat, iman saya kuat. Saya tidak takut, saya tidak sedih, saya ada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Terus saya bisanya nangis, luar biasa, sakitnya luar biasa ya. Sampai saya ini bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini dikatakan sama dokter itu operasi, tolong Tuhan. Nanti tanggal 20 Mei ini kembali lagi tumpang terus saya, terus sampai hingga sekarang ini tiap malam, tiap sebelum tidur, bangun tidur bangunnya jam 3, jam 4 doa lagi saya numpang. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan gerakkan, ini sakit luar biasa. Ternyata Tuhan itu dengar ya, kasih kemurahan memang luar biasa. Tuhan itu baik. Begitu saya nangis, saya bilang enggak kuat. Ternyata Tuhan itu memang bisa menyembuhkan, tangan Tuhan ini. Ya, puji Tuhan, mujizat ini. Ini penjualannya sudah hilang, tinggal sedikit, tapi enggak sakit sama sekali ini. Saya gini, Tuhan, nanti tanggal 20 Mei, biar dokter melihat, kontrol lagi. Nyata mujizat dari Tuhan. Saya berterima kasih. Kalau tanpa operasi, saya nanti dokternya mengatakan, lihat ini lagi. Saya agak takut. Saya sekarang tidak takut, ada Tuhan menyembuhkan. Ini luar biasa. Memang ini sudah tidak ada jualannya. Terus juga ini padahal ini saya ginikan itu sakit luar biasa, celingling. Sekarang begitu Tuhan yang menumpang terus, yang menyembuhkan, itu luar biasa. Memang kita punya iman, ya saudara-saudara, teman-teman yang di Zoom ini. Memang saya penting bingung ya, kalau saya diajak sama anak saya keluar, saya bingungnya apa, buka Zoom mendengarkan firman Tuhan dari Cilingling, tapi tanpa kamera. Saya kalau kamera saya ditanyain sama anak saya, loh kamu ikut Zoom apa? Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Saya kan minta doa, saya hanya mendengarkan firman ini penting. Terus ya mah, dengar terus saja mah, biar dikuatkan iman mama. Jadi saya membuka sama anak saya bilang, ini nanti mama jadi operasi ini, saya doa terus. Saya bilang anak saya, doa terus biar Tuhan yang menumpang, diberi mujizat. Sampai suami saya ya juga gitu. Saya bilang, ini dilihat sama suami saya, tidak ada tulangnya. Iya, kok hilang ya? Ini dari Tuhan yang mujizat. Ya, nanti tunggu tanggal 20 ini gimana katanya dokter. Memang sudah tidak jadi operasi. Ya, saya berterima kasih sama Tuhan. Mujizat luar biasa. Ini Cilingling luar biasa. Memang saya jujur, tidak sakit sama sekali. Padahal saya gini aja sewakit jedak jeduk itu, ini sekarang hilang. Luar biasa. Itu kesaksian saya sampai saya sukacita ya, sampai saya menangis. Saya begitu bahagia. Saya terus sampai tanggal 20 saya terus tak henti-hentinya doa ini, minta kesembuhan, buka ini terkunci di dalam tulang ini. Memang Tuhan yang menumpang. Cilingling merasakan saya. Memang itu kesaksian saya, Cilingling. Banyak terima kasih dari Cilingling membantu doa, juga saya dari Tuhan Yesus yang kasih petunjuk dari Cilingling, suruh doa sendiri dipegang gini. Itu memang luar biasa, itu kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Tuhan, semangat ya Tan Poping. Ya. Tuhan sangat mengasihi, menyayangi Poping. Dan Tuhan juga lihat kesetiaannya Poping.
Makanya Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan yang sembuhkan. Ya, Amin. jangan lupa Amin. terus bersyukur. Ya. Mani Ya. jadi dioperasi karena Tuhan Ya. sudah menyembuhkan dengan caranya yang ajaib. Ya, Amin. Ya. semangat ya, terus maju. Ya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Tan Robing dan suami Edi dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkenan Amin. dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam, saya mau tambahkan kesaksian saya. Ya, merci. Iya, jadi saya barusan teringat, setiap Cik Linglin doakan saya itu selalu saya merekam. Sebelum Pak Antoni jatuh pingsan itu, ada rekaman Cik Linglin, saya putar ulang, itu Cik Linglin berkata, Cik Linglin diperlihatkan Mercy itu ada di bangunan tingkat 2. Memang benar, tempat kos ini 2 lantai. Dan di depannya itu istana Raja-Raja Luwu. Dan Tuhan perlihatkan bahwa ular melilihi kamar dan ada petir. Ternyata waktu saya dengar ulang, mungkin ini benar terjadi satu petir. Terus besoknya itu Pak Antoni jatuh. Jadi mungkin kalau Cik Lilin berkata begitu, kita harus terus berdoa. Patahkan segala kuasa. Tuhan sudah ingatkan. Makanya kadang Cik Lilin bilang begini teman-teman semuanya. Itu yang Tuhan katakan atau berdoa. Bersatu hati. Terus berkata itu aja diulang-ulang. Berarti Tuhan mau tuh kamu berulang-ulang berdoa terus. Tapi kita kadang-kadang manusia itu lupa atau bilang, doanya sama. Padahal Tuhan sudah memperingati. Petir masuk dan Cik Lilin sudah berkata ada ular yang melilihi dan perlihatkan rumahnya itu Mercy berada di rumah tingkat 2. Memang benar ini tingkat 2. Depannya istana Luwu Raja Palopo. Rumah yang tidak ditinggalin tapi dibuat istana, orang enggak tahu, enggak bisa sembarang orang masuk. Itu kesaksian saya. Jadi saya percaya setiap apa yang diperkatakan hamba Tuhan di Zoom ini, dan kalau Cik Lilin pesan, kita tuh sebenarnya jangan abaikan. Selalu saya putar ulang itu sangat-sangat Tuhan bebaskan. Satu, Tuhan sudah bebaskan aja sudah luar biasa. Jadi saya tidak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan itu sudah selamatkan nyawa suami saya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Amin. Terima kasih berikan kesempatan kepada orang lain. Ya, puji Tuhan. Semangat, Mercy. Ya. Jadi Bapak Ibu, terkadang itu gini. Saya tidak tahu, karena saya yang nyampaikan pesan kan Tuhan sendiri yang berajar, Roh Kudus yang berkata-kata. Nah, kelihatannya ada yang berulang-ulang hampir sama. Pesan Tuhannya itu hampir sama, terus itu berulang-ulang. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyampaikan pesan Tuhan itu, Tuhan memperingatkan, Tuhan menegur, Anda tidak ada perubahan. Karena Anda tidak ada perubahan, Anda tidak melangkah maju, Anda tidak membenahi, Anda tetap dalam posisimu. Makanya penglihatannya, nubuatannya tetap sama. Karena Anda tidak ada perubahan. Tetapi kalau Anda mulai berubah, Anda mulai melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu penglihatan akan berjalan maju. Karena Roh Kudus itu selalu maju ke depan. Dan Roh Kudus itu selalu memberikan inovasi-inovasi yang baru dalam hidup kita. Jadi kalau kita cuma berdiam diri nunggu dan nunggu, nggak ada perubahan. Ya terus gitu aja. Tuhan menunggu sampai Anda bergerak. Maka Roh Kudus juga akan memberikan yang lebih baru dan lebih baru lagi. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita mendapat penglihatan ada ular, ada buaya, ada naga, ada singa. Jangan kita cuma dengar lalu tidur, lalu biasa-biasa. Enggak. Justru kita harus berdoa, kita tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Segala ular, singa, semua itu lambang dari kuasa kegelapan. Lambang dari gangguan-gangguan yang akan menyerang Anda. Dan Anda berdoa, berjaga-jaga. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Segala roh-roh seperti Mercy, katakan roh-roh kematian, penyakit, roh-roh kegagalan, kehancuran, kebangkrutan, kemiskinan, semuanya, roh-roh ketidakberdayaan, ketidakmampuan,
Semua itu Anda patahkan, Anda usir keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa, serahkan seluruh roh, jiwa, tubuhmu ke dalam tangan Tuhan. Minta Yesus yang tutup bungkus. Sehingga serangan itu tidak mengenai Anda. Tujuannya, penglihatan nubuat Tuhan disampaikan buat Anda itu Anda berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu. Ada seorang anak Tuhan begini. Tuhan melihatkan ketika barangmu naik di kapal, ya, di kapal, lalu barangmu tuh menuju, pergi kan sama kapal itu. Tiba-tiba Tuhan katakan, engkau tidak tahu masa dan waktu. Tiba-tiba di tengah jalan ada angin dan kapal itu terbalik. Saudara, kalau peka, berarti Tuhan suruh berdoa. Tuhan suruh kita banyak berdoa, jangan dikirim dulu. Karena begitu dikirim di tengah jalan, ada badai, ada gelombang, terbalik kapalmu, barangmu hilang. Nah, sebetulnya Tuhan itu sangat mengasihi, Tuhan sangat mencintai saudara, Tuhan kasih petunjuk supaya Anda terluput dari malapetaka dan mara bahaya. Kalau kita mendapat pesan Tuhan, ada ular yang melilit, jangan terus diam aja. Doa, ambil sikap, minta ampun sama Tuhan, mengampuni dan mengasihi, dan tolak semua roh-roh. Ya, Anda yang tahu roh-roh apapun yang sedang melilit Anda, dan Anda harus berubah. Anda berubah, tidak lagi bermain-main dengan yang tidak benar. Gitu. Ya. Jadi seperti gini, saya sering menyampaikan, ketika engkau percaya, yakin dan percaya, aku yang menyembuhkan, aku yang memulihkan. Anda dengar, wah, aku percaya Tuhan pasti menyembuhkan aku, Tuhan pasti memulihkan aku. Udah percaya. Udah Anda tidak pernah berhubungan sama Tuhan, Anda tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah memuji menyembah Tuhan. Iya, nggak terjadi. Nggak ada mujizat terjadi. Jadi Anda harus bergerak. Anda harus mulai berdoa. Anda percaya, Tuhan aku percaya Engkau pasti yang menyembuhkan aku dengan caramu yang ajaib. Tapi Anda bergerak. Lihat wanita pendarahan 12 tahun. Tidak sembuh-sembuh, uangnya habis banyak. Tetapi ketika dia dengar ada Yesus, dia lari-lari, tidak peduli desakan orang, banyak orang. Tetapi dia terus lari-lari untuk mendapatkan Yesus. Sambil dia berlari-lari antara desakan orang, dia mengimani dalam dirinya. Penyakitku sembuh, sembuh beneran. Ya, jadi mungkin ada Anda kok penglihatannya pewancet ya. Sentuhannya kok tetap ya, karena Anda tidak pernah berubah. Ya terus gitu. Lama-lama kalau terus tidak berubah, Tuhan itu malas, akhirnya tidak berbicara lagi. Karena sudah dikasih tahu 10 kali nggak berubah, akhirnya Tuhan lewati. Tuhan lewati. Bukan saya yang melewati Anda, Roh Kudus yang melewati Anda karena tidak ada perubahan. Itu, ya. Makanya kenapa kalau bisa dengan firman Tuhan, paling enggak itu ngerti. Kalau enggak kita cuma masuk, oh penglihatanku bagus, lalu keluar. Ya, puji Tuhan keluar. Ditunggu-tunggu, enggak terjadi. Karena Anda tidak menghidupi. Anda tidak melekat sama Tuhan. Enggak ada perubahan, enggak bisa. Saya tahun 83, ya, semua pendeta yang saya kenal, enggak kenal saya. Pak Wilson kan enggak kenal dari Manado. Ya toh? Pesan Tuhannya, Cik Lingling akan dipakai Tuhan luar biasa. Dari tahun 83 pesan Tuhan itu, saya cuma sebagai anak Tuhan, jemaat biasa-biasa. Saya cuma nyampaikan penglihatan nubuatan di depan gereja, di depan mimbar. Setiap ada persekutuan, setiap ada ibadah, selesai firman Tuhan, mesti gembala berkata, siapa yang dipakai Tuhan penglihatan nubuatan, silakan disampaikan. Saya maju, saya menyampaikan. Ketika saya menyampaikan, saya tidak pernah melekat sama Tuhan. Karena saya tahu itu kan Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri yang kasih. Saya kan tinggal cuma lihat, seperti lihat nonton TV. Dan saya tinggal menyampaikan. Dulu saya dapat 1, 3, 5, naik 10, naik 15. Tetapi karena saya tidak pernah bergerak, saya biasa-biasa tetap sampai sebegitu aja. Tetapi ketika saya mulai melekat sama Tuhan, mulai doa berjam-jam,
1 jam, 2 jam, 3 jam. Mulai senantiasa melekat sama Tuhan terus di mobil berbahasa roh. Ya. Dimanapun saya punya kesempatan, saya nyanyi, saya berbahasa roh. Di sana Roh Kudus berbicara, anakku jangan ke sana. Anakku kamu hati-hati. Itu di jalan pun Tuhan bisa kasih tahu. Tuhan bisa berbicara. Dan ketika saya digembleng Tuhan setiap hari, duduk diam dalam hadirat Tuhan 3 jam, maka Zoom ini dimulai dibuka 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai 8 jam. Ya, sekarang rata-rata begitu. Dulu awal-awal sampai 12 jam, 10 jam, 12 jam. Bayangin dulu sampai jam 2 pagi. Ya, saking enaknya ngobrol sampai jam 4 pagi. Tetapi akhirnya semua ditertibkan sampai jam 12. Nah, kalau saya enggak ada latihan, langsung duduk 8 jam. Pinggangnya kemengkabe, saudara. Ya, yang kohos-kohos aja juga pinggangnya kemengkabe. Dulu enggak tahan. Tetapi Tuhan kirim kohos yang tahan-tahan, sekarang semua bertahan. Berarti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Anda akan jadi penerus, iya kan? Nah, terus berlatih. Dari latihan bertahan, nanti Tuhan kasih impartasi. Anda juga akan dipakai Tuhan, kasih karunia-Nya penglihatan nubuatan. Karena itu harus berjalan terus. Cik Lili kan nggak bisa begini terus. 10 tahun lagi mungkin Cik Lili sudah tua, nggak bisa ngomong 8 jam. Iya kan? Lu ada Anda yang menolong. Pak Wilson berkata apa? Kalau nyampein firman Tuhan tuh gampang. Sebagai pengganti bisa. Ada Pak Wilson, ada Pak Moses, ada siapa bisa. Anda belajar. Tetapi untuk mendoain satu-satu. Sampai 100 orang ini yang belum. Ini lagi dicari sama Tuhan. Siapa yang kuat? Ya kan, yang kuat. Jadi dari Anda sendiri, ketika Anda mau dipakai Tuhan, sediakan waktumu duduk diam dalam hadirat Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, jangan cuma doanya 15 menit, 20 menit, lalu minta langsung dijawab Tuhan. Nggak bisa. Dan ketika kita duduk berjam-jam, kita dilatih sama Tuhan. Dilatih semuanya. Dari hati bisa mengampuni, mengasihi. Dari yang tadi keras, jadi lemah lembut, sabar. Dan dari yang tadi tidak sabaran, ya cepat-cepat, sekarang bisa santai, ya fleksibel. Semua dirubah sama Tuhan. Dari yang tidak bisa apa-apa, Tuhan bisa pakai dengan caranya yang ajaib. Ada beberapa orang di sini, mungkin tidak seperti saudara, kerjanya cuma membantu, tapi dia punya hati. Dia selalu berdoa, memuji, menyembah. Ini membantu dapat pesan Tuhan. Dapat penglihatan dari Tuhan. Ada beberapa, tapi saya kan nggak ngomong sama saudara. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan bukan cari orang pintar. Tuhan cari orang yang mau. Yang tulus hatinya. Karena ketika Anda mau dipakai Tuhan luar biasa, itu pasti prosesnya luar biasa. Diasah dulu, dibentuk dulu. Dipahat dulu. Dikeluarin dulu batu kerikilnya, otot-ototnya yang keras itu, kawatnya itu dikeluarin dulu. Durinya dikeluarin dulu. Sampai Anda menjadi lunak, sempurna. Dibanteng, Anda terima aja. Ya, Anda akan keluar, muncul sebagai emas murni. Tadinya sebagai ini, bejana yang indah. Sebagai vas bunga yang indah. Tidak cuma sampai di situ. Masih ada peningkatan. Ketika engkau masih lagi bisa diproses sampai jadi emas murni. Naik lagi levelmu. Dari emas murni masih dibentuk lagi kan. Dicor lagi. Ya toh, dipanasi lagi. Sampai engkau benar-benar menjadi emas yang luar biasa. Engkau akan dipamerkan di seluruh dunia. Sama seperti firman Tuhan. Aku angkat tinggikan engkau di seluruh bangsa-bangsa, bukan cuma di Surabaya dan Jakarta. Ya, mari saudara, jangan berdiam diri. Kalau tadi Mercy mengimani, ketika saya menyampaikan pesan Tuhan satu-satu, dia mengimani pengurapan itu akan datang sama dia. Dan akhirnya
mereka boleh mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Sama juga dengan Anda. Ini lihat nih, Bapak kita Yosua, ya main gitar nyanyi sendiri sambil nunggu. Ya kan? Itu menjaga hubungan dengan Tuhan. Gitu loh, berhubungan dengan Tuhan. Loh, boleh, nggak apa-apa Pak, kalau dilepas gitarnya. Ya itu saudara. Jadi Anda berhubungan. Jangan Tuhan bilang, Pak Hendrik, aku akan sembuhkan engkau dengan caraku yang ajaib. Percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Lalu Pak Hendrik tunggu di ranjang. Tunggu dokter kasih sembuh. Tuh. Nggak bisa. Doa. Memuji, menyembah. Yakin dan percaya dengan imanmu. Lakukan sesuai kehendak Tuhan. Baru Tuhan beracara. Anda angkat tangan, Tuhan turun tangan. Benar-benar terjadi sembuh. Ya, seperti tadi Mercy. Pak Antonnya sudah berbusa. Matanya sudah terbalik. Kalau dia nggak punya iman, dia nangis. Nggak ketolong. Tapi dia punya iman. Dan akhirnya ketolong. Ya. Ada lagi? Saya mau ngomong sebentar, boleh ya dia. Saya kan Boleh. healing ini kan baru sebetulnya ya, baru berapa bulan. Tapi healing saya langsung nembak saya pertama kali, terus banyak doa-doa. Tapi memang benar seperti yang apa yang healing ngomongkan. Jadi di awal itu doa-doa yang kepada saya itu disuruh menaing secara keseluruhan. Saya nggak tahu apa itu yang disuruh. Saya mau telepon Cik Lingling sungkan gitu kan, nggak enak, sungkan saya. Terus kemudian saya udah doa aja. Berapa kali saya didoakan selalu disuruh menaik apa ya? Ternyata jam doa saya yang harus diberesin, Bapak Ibu. Jadi saat itu saya mulai pemberesan. Jadi terutama memang pemberesan tentang sikap kita ya. Itu yang saya beresin. Kami berdua juga mulai doa malam bersama. Doa malam itu selalu kami jam 9 malam itu selalu kami doa bersama suami istri. Pagi kami juga doa. Cuman ya mulai ya. Tapi dan banyak peringatan-peringatan yang diling-ling. Saya sudah lupa sih, sudah banyak sekali. Tapi saya ikutin satu-satu. Ternyata oh benar. Ini diingetin ini, diingetin itu. Yang luar biasa, saya diingetin jangan marah. Itu kalau ngomong begitu marah sampai istri saya itu kalau ngomong Ciling-ling itu kalau ngomong kamu marah itu bukan marah, muarah. Ternyata ya memang salah satu karakter saya akui aja lah. Saya terbuka aja sama semua orang. Salah satu karakter saya itu kalau emosi gitu kan luar biasa. Itu yang harus dikurangin, Bapak. Kayak kemarin minggu lalu masih diomongin juga kena jarum langsung ngamuk katanya gitu. Nah, saya langsung istri saya langsung ingetin saya, hati-hati loh, Ciling-ling itu kalau ngomong deket, nggak jauh. Jadi saya dalam posisi yang sangat berhati-hati dalam minggu ini, semoga itu tidak terjadi. Dan Ciling-ling tadi ingatkan kalau saya berdoa, saya memuji menyembah Tuhan, maka awan gelap itu akan hilang dan pintu-pintu mulai dibuka. Jadi peringatan-peringatan yang diberikan, ingatan segala sesuatu, kalau memang benar kalau tidak berubah berarti Anda belum bergerak atau mungkin Anda sudah bergerak tapi salah geraknya. Nah, belum sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, cari terus sampai ketemu dan doa tanya Tuhan, Tuhan pasti jawab kok. Memang paling gampang itu telepon Ciling-ling paling gampang. Tapi saya tahu beliau ini sibuk. Tapi saya jadi sungkan. Saya paling cuma berani WA doang. Saya nggak berani telepon, sungkan saya. Jadi ya saya teleponnya ke Tuhan aja lah. Orang Tuhan saya bisa telepon Tuhan langsung juga ya. Saya teleponnya ke Tuhan aja. Saya doa aja ngomong sama Tuhan. Sehari nggak dijawab. 4 jam nggak dijawab. Setengah jam nggak dijawab. 2 hari nggak dijawab. Lama-lama pasti dijawab. Seperti hakim yang jahat itu kan. Kalau kita ngetok pintunya dia, pasti nanti suatu ketika dibukakan pintu itu. Jadi kalau ada peringatan, ada apa,
ingat tanya Tuhan, dan ingat itu adalah peringatan-peringatan dari Tuhan. Dan sejauh ini saya melihat kebenaran-kebenaran yang terjadi, dan itu terjadi pada saya. Saya bukan nyombong, tapi saya berusaha maju terus mengikuti apa yang tuntunan dari Tuhan melalui Cik Lingling. Gitu, Cik. Silakan. Terima kasih dan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Pak Yosua Susanto Livian, ya, semangat maju terus. Kan nanti dipakai Tuhan semakin luar biasa kan. Sekarang udah ada YouTube-nya tuh, maju kan. Nah, karena membenahi akhirnya ada kemajuan. Nanti kalau terus maju Tuhan akan pakai menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Oh iya, enggak usah sungkan Bapak Ibu kalau mau telepon saya atau WA saya boleh ya. Di 081 550 700 76. 081 550 700 76. Tapi tolong kalau WA ada wajahnya, ya, ada wajahnya, ada namanya. Karena saya jadi was-was sendiri. Karena banyak yang WA, banyak yang masuk, enggak ada namanya, ya toh? Enggak ada namanya. Kenapa saya jadi was-was? Karena saya pernah kena hack. Ya, kena hack, jadi saya juga mengalami kerugian, kehilangan, dan akhirnya HP saya yang nomor ini saya di-restart ulang. Di-restart ulang, jadi mungkin ada Bapak Ibu yang udah masuk lalu hilang, bisa masuk lagi karena sekarang udah baru. Ya, itu. Makanya saya kalau lihat kan banyak enggak kenal itu WA saya enggak tahu. Ya sing kenalan sing apa. Jadi saya hapus. Pokoknya enggak ada namanya, enggak ada wajahnya, saya hapus. Karena saya berjaga-jaga nanti kena hack lagi susah, ya. Itu. Jadi enggak apa-apa kalau mau telepon, tapi ya tolong sing telepon di aku itu jam 2 pagi telepon, jam 3 pagi telepon. Ya, saya nggak bisa tidur. Ya, ada lagi yang bangun tidur karena dia bangun tidur jam 4, dia telepon saya lah. Saya baru tidur, kamu telepon ya kan. Mateng saya pusing nanti ya. Jadi enggak apa-apa. Telepon saya aja enggak apa-apa. Kalau memang urgent enggak apa-apa. Ada yang dulu mau bunuh diri, lalu dia telepon jam 3 pagi, ya saya terima. Ya, untung enggak jadi bunuh diri gitu. Yuk kita mulai lagi. Saya akan doa.